Ya benar Tuhan, seperti pujian ini. Kehendak-Mu genaplah. Jadilah atas hidup kami. Karena itu ya Bapa, hari ini kami rindu meneduhkan hati kami. Kami rindu menenangkan hati kami Tuhan. Untuk sekali lagi firman Tuhan boleh menerangi sisi-sisi di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, kami yang tidak tahu apa-apa ini Tuhan, yang terbatas ini Tuhan, rindu Roh Kudus saja yang boleh menerangi kami semua, agar yang berbicara ataupun yang mendengarkan beroleh kasih kebaikan Roh Kudus, sehingga kami semua-muanya diterangi sehingga kami bisa memahaminya. Kami serahkan jam-jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah dan kami percaya Tuhan akan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sekali lagi, shalom Bapak Ibu semuanya. Bersyukur kita hari ini bisa beribadah sekali lagi bersama-sama, sekalipun masih dalam kondisi online. Demikian saya percaya sekali secara pribadi bahwa sekalipun online, itu tidak akan mengurangi berkat Tuhan bagi kita semuanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ada satu tema yang akan kita renungkan bersama, yaitu intim bersama Tuhan. Dan landasan firman Tuhannya terambil dari kitab Markus pasal pertama ayat 35 sampai ke 39. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian kita buka dan saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil. Sampai di sana Bapak Ibu sekalian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, seperti tema kita, seperti apa sih yang namanya intim bersama Tuhan itu? Seperti apa sih intim bersama Tuhan? Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Alkitab, sebenarnya di Alkitab ada begitu banyak penggambaran yang menggambarkan kondisi ini. Salah satunya digambarkan seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam penggambaran ini digambarkan kalau ranting-ranting ini mau terus hidup, mau terus bertumbuh dan bahkan berbuah, maka ranting-ranting itu harus menempel, harus melekat pada pokoknya, pada batang utamanya. Karena ketika ranting itu melekat pada batang utamanya itu, maka si ranting-ranting ini akan mendapatkan sari-sari makanan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, melekatnya ranting atau menempelnya ranting pada batang utamanya, pada pokok dari pohon itu bukan sebuah pilihan, tapi itu sebuah kebutuhan yang tidak bisa tergantikan. Nah, sama seperti ranting-ranting yang menempel pada batang pohon itu. Maka ketika kita berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, maka jika kita rindu hidup kita pun hidup yang terus bertumbuh, bahkan terus berbuah, maka seperti ranting yang harus menempel pada pokok batangnya itu, maka kita pun harus menempel kepada sumber pokok kehidupan kita, yaitu kepada Tuhan. Kita harus memiliki satu hubungan yang karib, hubungan yang melekat, hubungan yang akrab bersama Tuhan. Yang beginilah yang disebut hubungan yang intim bersama Tuhan. Karena ketika kita intim, maka Bapak Ibu sekalian, seperti ranting yang mendapatkan sari-sari makanan, kita pun akan mendapatkan sari-sari makanan yang hidup itu, yaitu isi dari hati Tuhan, yaitu dari kehendak-kehendak Tuhan. Ketika kita memahami isi hati dan kehendak Tuhan, di sanalah sebenarnya kita menemukan fokus dan tujuan utama di dalam hidup kita. Ketika kita menempel kepada Tuhan, maka hal yang penting itu mengalir di dalam kehidupan kita. Karena itu sama seperti ranting yang harus melekat, harus menempel pada batang utamanya, maka setiap anak-anak Tuhan menempel kepada Tuhannya itu bukan sebuah pilihan, tetapi itu sebuah kebutuhan yang tidak bisa tergantikan, kebutuhan yang paling mendasar. Apakah kita rindu bertumbuh setiap harinya semakin mengenal Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan? Apakah kita membutuhkan pemulihan
atau kelepasan dari setiap kelelahan-kelelahan akibat pergumulan-pergumulan kita, atau tuntutan-tuntutan yang harus kita kerjakan dari sehari demi sehari? Atau apakah kita membutuhkan penerangan dari ketidakpastian untuk membuat pilihan atau keputusan? Intim bersama Tuhan, melekat kepada Tuhan adalah sarana kasih karunia Tuhan untuk kita mendapatkan jawabannya. Karena sekali lagi di dalam relasi yang intim itulah, maka kita akan menemukan kehendak-kehendak Tuhan. Dan kita yakini bahwa seluruh kehendak Tuhan semata-mata hanya berbicara tentang damai sejahtera bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat firman Tuhan yang tadi kita baca, maka sebenarnya apa yang tadi diuraikan, yang intim itu, yang bisa memahami kehendak Tuhan itu ditunjukkan di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita coba melihat firman Tuhan yang tadi kita baca. Mari kita awali dengan melihat perikop-perikop sebelumnya. Nah, kalau kita melihat perikop-perikop sebelumnya, maka di sana dikatakan bahwa sepanjang harinya Yesus begitu banyak melakukan pelayanan. Dikatakan di sana Yesus mengajar di bait Allah, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Bahkan di ayat ke-32 di sana dikatakan demikian. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Bahkan Bapak Ibu sekalian tidak sampai di sana. Dikatakan berikutnya, begitu banyaknya orang yang berbondong-bondong, berduyun-duyun, ingin disembuhkan, ingin dilayani oleh Tuhan, itu sampai harus menunggu sampai keesokan harinya untuk mendapat giliran pelayanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa kita simpulkan bahwa di bagian ini kita bisa melihat keseharian Yesus itu bagaimana sibuknya. Dia harus melayani. Bagaimana dia harus mengalami kelelahan ketika dia harus melayani begitu banyak yang harus dilayani. Bahkan mungkin hidupnya penuh dengan tuntutan-tuntutan, permintaan-permintaan. Si A, si B, si C yang berduyun-duyun ini. Saya pengen disembuhkan ini, saya pengen disembuhkan itu, saya pengen begini, saya pengen begitu. Begitu banyak yang suara-suara yang meminta, yang menuntut kepada Tuhan Yesus. Tetapi menariknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba telusuri lagi firman Tuhan berikutnya. Di sana menariknya, ketika keesokan harinya dikatakan, ketika murid-muridnya datang mencari dia untuk menemui Tuhan Yesus, agar apa? Agar dibawa kepada kumpulan orang-orang yang sedang menunggu untuk disembuhkan itu. Menariknya, di ayat 38 Yesus berkata demikian. Jawab Tuhan Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Murid-murid datang mencari Tuhan Yesus untuk membawanya, menyembuhkan orang-orang yang semalaman menunggu-nunggu Tuhan Yesus yang sedang sakit itu. Tetapi di ayat 38, ketika murid-muridnya bertemu dengan Tuhan Yesus menjawab demikian. Yuk jangan ke tempat itu lagi, tapi kita pindah ke tempat yang lain. Nah, kalau kita jadi murid-muridnya, pasti kita pun akan kaget. Ini bagaimana Tuhan Yesus ini? Bukankah di sana ada orang-orang yang sedang sakit, yang sedang menunggu untuk disembuhkan? Loh, kenapa ngajak ke tempat-tempat lain? Pasti saya kalau jadi murid Tuhan Yesus pun pasti akan heran dan bertanya-tanya, bagaimana ini Tuhan Yesus? Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin datang dari jauh? Mungkin datang ke tempat itu dengan susah payah membawa mamahnya yang sedang sakit. Mungkin ada suaminya yang membawa istrinya yang sedang sakit. Mungkin ada orang tua yang membawa anaknya. Atau segala macam. Kok nggak mau Yesus berjumpa dengan mereka untuk menyembuhkan mereka? Apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi mereka? Apakah Tuhan Yesus tidak peduli? Bukankah Tuhan Yesus Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang peduli, pribadi yang mengasihi, pribadi yang peduli? Tentu saja Bapak Ibu sekalian, jawabannya Yesus adalah benar-benar pribadi yang peduli. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus tidak mau menyembuhkan orang-orang yang di tempat sana? Jawabannya, karena ada satu prioritas. Apa itu? Yesus lebih peduli pada isi hati Tuhan. Yesus lebih peduli pada apa kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Yesus tidak lebih peduli kepada tuntutan-tuntutan, permintaan-permintaan dari orang-orang di sekitarnya. Bagi Yesus, menjalankan apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu jauh lebih tinggi, lebih penting.
dibanding mengikuti tuntutan-tuntutan, permintaan-permintaan dari manusia. Yesus lebih peduli kepada isi hati Bapaknya. Yesus tahu ia datang ke dalam dunia ini bukan untuk menyelesaikan semua masalah. Karena yang namanya masalah itu nggak akan pernah selesai. Satu selesai, muncul masalah lagi, muncul masalah lagi. Yesus tahu ia hidup bukan hanya untuk memenuhi permintaan atau tuntutan-tuntutan orang. Karena yang namanya permintaan dan tuntutan orang nggak pernah habis-habis. Selesai satu, datang yang lain. Yang menggerakkan kehidupan Yesus bukanlah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tuntutan atau permintaan orang, tetapi kehendak Bapa. Mengenal dan melakukan kehendak Bapa, itulah yang menjadi misi utama dari hidupnya Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, sekalipun di tengah segala masalah yang terlihat di hadapan Tuhan Yesus, di tengah begitu banyak permintaan yang begitu banyak, tuntutan orang yang tak habis-habisnya, Tuhan Yesus tidak pernah terjebak dan terseret kepada kebingungan itu. Ia tidak pernah kehilangan arah dan tujuan hidupnya. Ia tidak membiarkan telinganya dipenuhi dengan macam-macam suara permintaan-permintaan dan tuntutan orang. Telinganya dipenuhi dengan suara Bapaknya. Ia tidak membiarkan hatinya dipenuhi dengan berbagai macam hal yang dia lihat, yang menuntut ini, menuntut itu. Hatinya dijadikan rumah, tempat kehendak Bapa bertahta. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita pun melihat kepada kehidupan kita saat ini, hidup kita pun di dalam satu kondisi yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dihadapi Tuhan Yesus. Bukankah setiap hari kita menghadapi berbagai macam suara tuntutan dan permintaan? Entah itu mulai dari rumah, entah itu mulai dari kantor, entah itu mulai di gereja, entah itu di jalan, entah itu di toko, di kampus, di pasar. Oleh siapa? Oleh pasangan kita, oleh anak kita, oleh orang tua kita, oleh bos kita, oleh tetangga kita, oleh teman kita, dan segala macamnya. Tentu saja kita bisa saja dibuat bingung dengan berbagai macam suara tuntutan dan permintaan ini. Karena itu sempat dulu saya waktu kecil tuh pernah berpikir, enak ya kalau loncat gitu, nggak kecil, langsung jadi besar, jadi dewasa. Karena rasanya waktu itu berpikir kalau jadi orang dewasa tuh enak. Bisa kerja, banyak uang, bisa melakukan ini, nggak disuruh ini, nggak disuruh itu. Kalau ngomong harus didengerin, nggak perlu sekolah, segala macam. Rasanya enak jadi dewasa itu, cepat jadi dewasa. Tapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian, sekarang ini dengan kondisi seperti ini, dengan rambut yang udah mulai beruban ini, kadangkala saya melihat kalau anak-anak saya lari-lari ke sana sini, ketawa ketiwi gitu. Aduh, kok rasanya enak gitu ya, lepas bebas tanpa beban. Bapak Ibu sekalian, setiap kita punya tuntutan dan permintaannya masing-masing. Itu baru dari sisi saya sebagai suami, dari seorang ayah, seorang bapak. Coba kalau kita juga melihat dari sisi seorang mama, seorang istri. Seperti apa sih tuntutan dan permintaannya? Permintaan-permintaan orang kepada istri atau seorang mama. Mungkin gambar ini bisa menunjukkan kepada kita. Saya tidak perlu menjelaskannya. Tapi gambar ini pun juga saya rasa sudah cukup mewakili betapa menjadi istri pun tidak mudah. Ada begitu banyak tuntutan. Harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu. Bahkan dari mulai bangun pagi, bahkan mungkin sampai harus baru mau tidur, baru selesai. Ada begitu banyak tuntutan. Kita hidup dipenuhi berbagai tuntutan, permintaan yang menuntut dengan segera untuk diselesaikan. Tuntutan ini, tuntutan itu. Entah itu waktu kita kecil, entah itu kita udah sedewasa ini, entah itu kita laki-laki ataupun kita perempuan. Dan pada akhirnya kalau kita tidak bisa menanganinya, mungkin kita bisa terjebak menjadi seperti pemadam kebakaran, pemadam masalah-masalah, pemadam tuntutan-tuntutan. Tuntutan datang, kita beresin, tuntutan ini datang, kita beresin, tuntutan ini beresin. Tapi masalahnya terkadang seperti pemadam kebakaran yang kehilangan fokus. Maksudnya apa? Pemadam kebakaran itu tujuan utamanya bukan menyelamatkan rumah sebenarnya, tapi menyelamatkan jiwa.
Karena itu caranya bagaimana? Ya dipadamkanlah apinya. Nah mungkin kita pun demikian. Kita padamkan masalah kita, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Tapi kita kehilangan fokus utama. Apa fokus utamanya? Isi hati Tuhan. Kita dengarkan tuntutan orang. Kita lakukan apa maunya orang. Tapi kita tidak melakukan apa maunya Tuhan. Maka gak heran banyak orang Kristen. Pada awalnya ketika ia mengikuti Tuhan, wah gairah, semangat, sukacitanya begitu besar. Lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu, masalah demi masalah, tuntutan demi tuntutan, permintaan demi permintaan. Dan dia melakukan seperti pemadam kebakaran itu, dia lakukan sendiri semua masalah. Ia kelelahan, ia capek, ujung-ujungnya marah, ujung-ujungnya kecewa, dan ujung-ujungnya mungkin bisa marah juga kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus itu tidak terjebak. Tadi dikatakan begitu banyak tuntutan kepada dia. Tapi dia bisa tetap fokus pada tujuannya. Ia fokus pada tujuan utamanya, menghidupi isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Sekalipun sekali lagi ada begitu banyak tuntutan yang datang kepadanya. Pertanyaannya, kenapa Yesus bisa tidak terjebak di dalam semua suara tuntutan dan permintaan-permintaan dan masalah-masalah yang datang bertubi-tubi di dalam hidupnya? Apa sih rahasianya sampai Tuhan Yesus bisa lepas dari segala cengkeraman atau tekanan-tekanan permintaan tuntutan itu? Tapi dia bisa tetap fokus, dia bisa tetap melakukan apa yang menjadi tujuannya, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Ternyata jawabannya ada di ayat ke-35 dan ini menjadi rahasianya. Ayat 35 berbunyi demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi rahasia Tuhan Yesus dalam menghadapi kesibukan-kesibukan dan tuntutan-tuntutan agar yang menuntut dia untuk melakukan ini, yang membuat dia tetap fokus, dia tetap melakukan apa yang menjadi isi hati Allah. Tuhan Yesus memberi satu waktu teduh untuk berdoa secara pribadi, berrelasi intim bersama Tuhan. Seperti nempelnya ranting itu kepada pokok batang pohon anggur itu. Apa sih doa pribadi, doa intim itu? Doa pribadi adalah waktu intim di mana setiap pribadi bisa berjumpa dan berkomunikasi dengan Tuhan, hati ke hati. Di mana di dalamnya bagian diri kita yang paling dalam itu disentuh oleh kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini begitu banyak orang terjebak di dalam satu tuntutan-tuntutan, permintaan-permintaan, dan kesibukan-kesibukan di dalam setiap harinya. Masalahnya, begitu banyaknya tuntutan-tuntutan, kesibukan-kesibukan itu tidak diimbangi dengan doa pribadi seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Ia menjalaninya tanpa tahu kehendak Bapa. Akibatnya membuat orang-orang seperti ini akan kehilangan arah, kehilangan tujuan dan fokus hidupnya. Dan ujung-ujungnya seperti orang yang terjebak di dalam sebuah labirin, lari ke sana, lari ke sini, selesaikan sana, selesaikan itu, tapi terus terjebak. Ia letih dan ia berbeban berat. Atau kalaupun ada orang yang berdoa, tapi berdoanya itu berdoa sambil lalu, tidak intim, tidak pribadi, tidak disentuh oleh firman Tuhan. Doanya hanya formalitas dan rutinitas saja. Ambil contoh Bapak Ibu sekalian. Ada satu teman pernah bercerita kepada saya kalau pada suatu hari dia disuruh berdoa di satu perjamuan makan. Lalu dia berdoa, setelah dia berdoa, bla 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 bla, dia lalu ke tempat mejanya, ada keluarganya di sana. Tapi karena begitu banyak orang, hai sini, hai sana, dia sambut sini. Terus dia duduk, di depannya ada makan. Kira-kira apa yang dilakukannya lagi Bapak Ibu sekalian? Betul sekali. Dia berdoa lagi. Padahal orang-orang semua makan itu berdoanya sama dia. Gitu. Luar biasa sekali. Saya rasa ini bukan pergumulan teman saya saja, tapi itu juga mungkin pernah kita alami. Saya tidak berkata Bapak Ibu sekalian, doa makan, doa tidur,
itu tidak penting. Itu penting. Tapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang kita baca ini, kita pelajari ini, kita bahas ini, bukanlah doa yang dimaksud seperti itu. Doa yang dimaksud di perikop ini adalah doa yang pribadi, yang intensional, yang disengajakan dan dipersiapkan. Pertanyaannya, doa yang seperti apa yang dimaksud di sini? Ayat 35 memberitahu kepada kita, di sana Yesus bangun pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia pergi keluar untuk berdoa. Dari hal ini kita bisa belajar dua unsur pendukung penting. Apa sih yang dimaksud doa seperti Tuhan Yesus ini? Doa pribadi yang intim bersama Tuhan ini. Dua unsur yang penting yang harus kita usahakan ketika kita rindu memiliki satu doa pribadi ini. Yaitu kita memiliki yang pertama waktu yang khusus dan dipersiapkan. Di ayat ini jelas Yesus menyediakan waktu khusus yang dipersiapkan dengan serius untuk berdoa. Firman Tuhan mengatakan, ia bangun pagi-pagi benar untuk berdoa. Bagi beberapa orang, bangun pagi-pagi benar itu tidak mudah, itu perjuangan. Kalaupun Yesus melakukannya, itu menunjukkan sebuah usaha persiapan. Karena apa? Seperti tadi, sebelumnya Yesus begitu banyak melayani, ada kelelahan di dalam tubuhnya. Tapi firman Tuhan ini katakan, pagi-pagi benar, ia kembali lagi datang berelasi di dalam doa yang intim dengan Bapa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita rindu berjumpa dengan Bapa ketika kita berdoa, terus ketika kita berdoa ada firman Tuhan yang menyentuh kita di bagian-bagian yang terdalam kita, maka kita harus belajar dari teladan Tuhan Yesus. Ada satu persiapan yang benar-benar disiapkan oleh kita ketika kita akan berdoa, ketika kita akan menghampiri. Ada perjuangan di sana. Ada perjuangan di sana. Ada sesuatu yang kita relakan. Mungkin kenikmatan tidur kita. Atau yang lainnya. Pertanyaannya, terus waktu yang terbaik itu yang mana? Yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang waktu yang terbaik ini, tentu saja jawabannya tergantung dari kita masing-masing. Dalam bagian ini, Yesus memang berdoa di pagi-pagi benar. Tapi kalau kita membaca bagian-bagian yang lain, Yesus pun berdoa di malam hari. Bahkan terkadang Yesus berdoa semalam-malaman. Bahkan pernah Yesus berdoa puasa 40 hari 40 malam. Jadi kalau berbicara tentang waktu yang terbaik, waktu yang mana? Waktu yang terbaik adalah waktu yang dipersiapkan sebaik-baiknya secara khusus oleh kita, entah itu pagi, entah itu siang ataupun malam. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk agar kita memiliki satu doa pribadi yang intim, maka kita pun harus memberikan satu intensional, sesuatu yang disengajakan, yaitu kondisi yang tenang. Entah itu tenang dalam situasi, entah itu tenang di dalam jiwa kita sebelum kita berdoa. Di ayat 35 juga, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di sana menunjukkan pentingnya sebuah ketenangan jiwa yang digambarkan melalui ketenangan kondisi. Dikatakan di sana, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Apa yang ditunjukkan dari kalimat ini? Ini menunjukkan bahwa waktu itu, waktu di mana orang-orang belum mulai beraktivitas. Waktu di mana masih keadaan sepi, masih keadaan tenang. Kenapa Yesus memilih waktu dan kondisi yang seperti itu? Karena sekali lagi, ia ingin fokus, ia ingin menenangkan hatinya. Ia ingin mendapatkan satu situasi yang membuat dia bisa intim berelasi tanpa terganggu oleh hal-hal di luarnya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang ketenangan ketika berdoa, sebenarnya menjadi satu barang yang langka. Karena tidak semua orang saat ini tuh mudah berdoa dengan tenang. Apalagi mengingat teknologi gadget begitu kuat sekali. Kerang-kering di sana kadang-kadang begitu banyak membelokkan kita. Ada begitu banyak pesan yang keluar yang membuat kita, membujuk kita untuk terus teralihkan ke sana sini. Belum lagi dengan kesibukan ini, dengan begitu banyak hal yang bisa membuat distraksi kita ketika kita bisa berdoa dengan tenang. Sesungguhnya melalui firman Tuhan ini mengajak kita semua Bapak Ibu sekalian. Kalau mungkin biasa kita berdoa sambil lalu saja, kita berdoa ya Tuhan ini itu terus pergi. Hari ini firman Tuhan ini mengajarkan kita seperti Tuhan Yesus. Mari
kita belajar berdoa dengan satu ketenangan. Seperti apa? Menenangkan diri itu. Membawa hati kita diam, tenang, sambil mendengar apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau berdoa, biasanya di kepala kita itu pada saat menit-menit awal itu begitu banyak pikiran. Mungkin kita masih memikirkan anak kita, mungkin masih memikirkan sakit penyakit kita, mungkin masih memikirkan usaha kita, mungkin masih memikirkan ini, memikirkan itu, campur aduk seperti lalu lintas kalau jam 5 sore, keluar sini, keluar sana. Bagaimana itu diurutkan? Menenangkan diri itu membuat sebegitu banyaknya masalah-masalah yang ada di pikiran kita satu-satu mulai terurut. Ketika semuanya mulai terurut, disitulah kita mulai meminta kepada Tuhan tentang masalah-masalah yang ada itu. Mungkin ketika kita berdiam diri ini teringat, oh iya Tuhan, benar, itu gara-gara saya Tuhan. Tadi itu terjadi, ya benar Tuhan, itu gara-gara saya. Saya akui Tuhan. Mungkin ketika terurut itu, kita cemas dengan anak kita yang ada di tempat mana. Ya Tuhan, tolonglah anak saya. Mungkin kita berpikir tentang ini, tentang itu. Ketika semua terurut, akuilah dengan jujur. Tuhan, mari bantu saya. Mari tolong saya. Waktu menenangkan diri akan menolong kita sekali lagi. Menyusun semua pikiran yang berseliweran itu. Ketika semuanya mulai tersusun, kita mulai akui bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Dan bukan hanya kita akui, kita rindu harus mau menghadapi itu. Hadapi itu dengan jujur sambil berkata, Tuhan, benar itu masalah saya. Dan saya rindu Tuhan bisa menolong saya. Tuhan, saya ini pemarah Tuhan. Mudah sekali tersulut. Iya itu saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya ini mudah emosi Tuhan. Ampuni saya. Tuhan, hidup saya ini berantakan Tuhan. Saya ini tidak teratur. Itu saya Tuhan. Saya mau belajar dipulihkan. Saya mau belajar dipulihkan. Ketika semua itu mulai terbuka, itulah saatnya karunia Tuhan berkata-kata. Seperti apa karunia Tuhan itu berkata-kata? Saat itulah terlintaslah atau keluarlah firman-firman Tuhan yang pernah kita baca, yang pernah kita hafalkan. Ketika firman Tuhan mulai keluar itu, misalkan kita malas, lalu keluar, belajarlah dari si semut. Gumulkanlah itu, renungkanlah itu. Ketika kita mencerminkan permasalahan kita dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, dan kita mau mengikutinya, di sanalah isi hati Tuhan, kehendak Tuhan itu menjadi terbuka. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, menenangkan diri ketika berdoa itu menjadi sesuatu yang penting. Menenangkan diri bisa mendapati masalah-masalah yang sungguhnya yang ada di dalam hati kita. Menolong kita disentuh oleh kebenaran firman Tuhan. Kita rindu Bapak Ibu sekalian, kita boleh belajar seperti Tuhan Yesus. Mungkin murid-murid atau kita, kok bisa Tuhan Yesus begitu? Sekarang ini kita tahu kenapa dia bisa melakukan. Kenapa Tuhan Yesus tidak mau menyembuhkan, tapi dia berkata, mari pindah ke tempat lain. Awalnya kita mungkin tahu, kok gitu ya Tuhan Yesus? Hari ini kita tahu, karena Yesus tahu isi hati Bapa lebih penting. Sebelum dia mendapatkan pertanyaan dari murid-muridnya, ia berdoa dulu. Ia bertanya dulu. Ia mendapatkan jawaban. Dan ia mau melakukan apa yang maunya isi hati Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita Bapak Ibu sekalian ketika kita berdoa? Apa yang menjadi permasalahan kita? Gumulkan di dalam doa-doa pribadi kita. Doa-doa yang intim. Intim bersama Tuhan artinya adalah waktu berelasi secara pribadi, di mana kita menanggapi kerinduan hati Tuhan dengan menyediakan waktu khusus dan kondisi yang tenang untuk bertemu dengannya. Kita curahkan isi hati kita perhatikan firman-Nya, kita datang menghadap Dia, dengarkan Dia, dan tanggapi Dia. Dan ini adalah satu undangan pribadi. Ini tidak bisa diwakilkan oleh papa kita. Sekalipun mungkin papa kita hamba Tuhan, papa kita majelis, papa kita penatua, anak kita ini, anak kita itu. Ini undangan pribadi. Maukah datang secara pribadi dan berelasi intim dengan
aku. Bapak Ibu sekalian, kita rindu di tengah dunia yang begitu cepat, kesibukan yang begitu banyak. Firman Tuhan hari ini memanggil kita, mari semakin sibuk, semakin kita berdoa, semakin kita butuh pertolongan Tuhan, semakin kita memberi waktu untuk intim bersama Tuhan. Karena ketika kita intim terrelasi dengan Tuhan, akan ada begitu banyak hal yang akan kita temukan. Kita akan terkejut bagaimana Tuhan menunjukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh damai sejahtera itu kepada kita. Seperti Yohanes 15 ayat 4 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jika hidup kita mau berbuah, intimlah bersama Tuhan. Jika hidup kita ingin bertumbuh, intimlah bersama Tuhan. Tuhan berikan waktu 24 jam dalam hidup kita. Berapa banyak waktu yang akan kita berikan kepada Tuhan? Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar ini. Kiranya sekali lagi firman Tuhan ini tertanam di hati kami dan berbuah di dalam perbuatan kami. Kami rindu memiliki satu relasi yang intim dengan-Mu, Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan, di tengah kesibukan-kesibukan, tuntutan-tuntutan, permintaan-permintaan yang terus datang setiap hari demi setiap hari yang bisa mengabaikan kami untuk bisa berelasi dengan Tuhan. Berilah kekuatan kepada kami untuk kami dapat belajar, memberikan waktu yang terbaik, yang khusus, yang kami persiapkan, yang tenang untuk dapat berelasi dengan Engkau. Karena kami percaya bahwa di dalam keintiman dengan Engkau, sukacita kami penuh dan damai sejahtera kami ditemukan. Berkati kami ya Tuhan, berkati setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.